Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus?
Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Di Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan, dan biarlah selaku hamba Tuhan, hamba-Mu menyerahkan ibadah pagi ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Silakan duduk. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Kabarnya luar biasa ya di dalam Tuhan. Yang di rumah apa kabarnya? Saya percaya kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Dan seperti biasa sebelum kita akan mulai ibadah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita akan mendeklarasikan apa yang menjadi DNA Mazmur 91 dan Third Pentecost. Silakan. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, dan 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91, 3, 2, dan 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penyangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintakannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak bersama singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Third Pentecost, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya boleh kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Pagi hari ini kita akan ada penyerahan anak. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, dan saya mengundang pasangan yang ada, Chris dan Ayu dengan anaknya dan Ibu Gembala untuk ada di depan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini ada seorang anak putri yang akan diserahkan kepada Tuhan untuk sepenuhnya dijaga oleh malaikat Tuhan dan menjadi milik Tuhan dari hari ini dan seterusnya. Karena firman Tuhan mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskan pada tiang-tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka Tuhan Allah akan menyertai dan melindungi anak ini sekarang dan selama-lamanya. Tidak ada kuasa lain yang boleh ikut mengganggu di dalam kehidupannya. Mari saudara, arahkan tangan kepada kedua pasangan dan kepada anak ini, anak Helenka Serafin Situmorang. Engkau diserahkan kepada Tuhan oleh iman dari kedua orang tuamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau menjadi miliknya dan dilindungi Tuhan, dijagai hari ini dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kedua orang tuanya, Ridwan Krisyanto Situmorang, Ayu Indah Sekar Melati, untuk boleh bersama-sama mendidik dan membesarkan anak ini di dalam pengajaran sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus mendidiknya, menjadikannya anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan terutama bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Hosana. Hosana. Congrats, Chris dan Ayu. Silakan kembali dan boleh pulang ya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana
Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia, Hosana, Hosana bagi Dia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari bersama-sama Bapak Saudara, kita akan menyatakan Roh Kudus tercurah bagi setiap kita yang percaya. Boleh katakan amin. Serahkan. Ya, hari ini adalah hari di mana pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan iman kita nyatakan bersama-sama, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-Nya. Boleh katakan ke sebelah kanan kirimu yang di rumah juga katakan, hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru urapi, nyata kuasanya. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan iman kita katakan, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah, urapannya memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-Nya. Hari ini harinya Tuhan. Ayo dengan iman kita, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Ayo umat-umat yang menang, sama-sama katakan, mari bersorak bagi Dia. Sorakan, hey, anggur baru penuhi umat-Nya. Minyak baru, minyak baru urapi, nyata kuasanya. Lebih lagi nyatakan, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Yang di rumah-rumah terima, minyak tercurah, nyata kuasanya, nyata, nyata kuasanya, nyata, nyata kuasanya. Ayo kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ayo kita berdoa syafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya ramana kasika ramana kasika ramana. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan teramat sangat baik. Kami dapat beribadah semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, hadirat-Mu,
Engkau mengurapi kami dengan anggur yang baru dan minyak yang baru, dan kami terima sukacita dari surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Christian Tamtama yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri hikmat, pengurapan, dan pewahyuan. Biar apa yang disampaikan Tuhan adalah isi hati-Mu Tuhan. Untuk kami terima berkat firman-Mu di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Berkati Pendeta Christian Tamtama Tuhan. Dalam kesehatannya, keluarganya, dan pelayanannya. Kami berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan 4 wakilnya, bahkan seluruh keluarga besarnya. Karayon Bekasi Bapak Samuel Harnadi dengan wakil dan keluarga besarnya. Gembala kami di tempat ini Ibu Herawati Tuhan dengan tim pastoralnya, dengan kabit, seluruh gembala kul dan seluruh pengerja, dan gembala ranting Pak Silas dengan Pak Jonathan Talam. Engkau yang mengurapi Tuhan. Beri kesehatan, Kau memberkati keluarganya, pengurapannya, hikmat, marifat, pelayanannya. Engkau yang memperluas pekerjaan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Tuhan generasi anak-anak muda. Generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang tidak kompromi dengan dosa. Generasi yang hidup dalam kebenaran. Yang melakukan amanat agung. Engkau yang memberkati cita-cita mereka Tuhan. Beri hikmat. Beri mujizat kreatif. Untuk mereka berhasil untuk membangun bangsanya. Urapi Tuhan anak muda Tuhan di zaman ini Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus buat negara kesatuan Republik Indonesia. Ampuni Tuhan bangsa kami dalam setiap perkataan ataupun perbuatan. Beri belas kasih-Mu Tuhan, pengampunan dan kemurahan Tuhan. Kami memberkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Tuhan Pak Joko Widodo sebagai presiden dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Dalam kesehatan, dalam hikmat dan otoritas, hanya dari kepimpinannya daripadamu saja Tuhan. Urapi Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Setiap lembaga TNI Polri dan seluruh penduduknya berikan roh takut akan Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk para medis Tuhan. Beri kesehatan di dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, pulihkan Tuhan kesehatan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, sosial, budaya, keamanan. Indonesia luput dari resesi ekonomi. Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, Indonesia aman dalam lindungan Tuhan. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Yerusalem, kota mulia. Engkau yang memberkati Tuhan. Kesejahteraannya di dalam kasih dan kedaulatan-Mu Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati juga gereja-gereja di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Gereja dalam kesatuan hati, dalam kekudusan, kebenaran, dalam kemuliaan Tuhan. Gereja yang menjadi berkat, menuai banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau memberkati yang hadir secara onsite maupun online. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang luka hati Engkau balut, yang putus asa Engkau beri kekuatan dan pengharapan, yang belum bekerja Engkau berikan pekerjaan, yang sudah bekerja dan usaha Engkau tambah-tambahkan. Tuhan, kami terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk para pengusaha-pengusaha Bapak, baik usaha yang kecil maupun usaha besar. Limpahkan berkat-Mu Tuhan di zaman ini Bapa, untuk terus menjadi berkat. Kami memberkati para pengusaha-pengusaha dimanapun berada di bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami bawa dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Saatnya waktunya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Bagi saudara bisa mempersiapkan persembahan yang ada. Dan hari ini ada 2 kali persembahan atau 2 kali kantong kolekte yang akan diedarkan. Seperti biasa di minggu keempat kita ada persembahan untuk misi. Dan persembahan yang pada amplop yang pada umumnya kita akan berikan bersama-sama. Dan yang ada di rumah, sembari Bapak Ibu Saudara nanti lihat di rumah, ada nomor-nomor rekening yang tersedia, Bapak Ibu Saudara bisa transfer. Mari kita bersama-sama bersatu hati dan kita berdoa bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Kasih sukacita-Mu Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan terus Engkau memimpin setiap keluarga demi keluarga. Diberikan Tuhan hikmat pewahyuan daripada-Mu, sehingga kami semua Tuhan dapat menjadi umat-umat pemenang, umat-umat yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Biarlah hadirat-Mu Tuhan nyata Tuhan. Hari ini kita bersama-sama meminta Roh Kudus lebih lagi hadir dalam hidup kita. Mari yang sudah memberi sama-sama tundukkan kepalamu. Minta hadirat Tuhan, minta Roh Kudus lebih lagi. Yang ada di rumah-rumah, ayo minta Roh Kudus menjamah setiap kita semua yang ada di rumah. Di akhir zaman
tangan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan Roh Kudus lawat setiap kami. Kubuka hati kami Tuhan. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari kita berdiri bersama-sama, nyatakan kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami. Ayo lebih lagi nyatakan sambil angkat tangan kita, buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kubuka hati Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Kubuka hati, kubuka hati. Kubuka hati. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami. Ayo sekali lagi nyatakan dalam kubuka hati, kubuka hati. Kubuka hati Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Ayo kita berbahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Roh Kudus, jamah setiap kami. Kubuka untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Penuhi kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kubuka hati, kubuka hati. Oh ya Rabb. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali
sekali lagi sambil angkat tangan kita katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan, jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, Penuhi kami Tuhan. penuhi kami Dengan kuasa Allah Maha. sekali lagi sambil angkat tangan lebih tinggi katakan, jamahlah kami Tuhan. Oh, send your holy fire Lord. Send your Holy Spirit Jesus. Dengan kuasa Allah Maha tinggi. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Kami percaya gelombang Roh Kudus sedang terjadi dengan dahsyat di Indonesia, termasuk di wilayah Pondok Gede ini Tuhan. Termasuk di tempat ini ada gelombang Roh Kudus yang dahsyat. Kau sedang bergerak dengan dahsyat luar biasa Tuhan. Dengan satu tujuan, pemulihan besar-besaran. Dengan satu tujuan di mana Tuhan akan kembalikan setiap anak-anak Tuhan masuk dalam rencana Tuhan yang semula, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Untuk hari ini 2000 tahun yang lalu setelah Engkau naik ke surga, 10 hari kemudian Kau curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami minta biar kejadian yang sama bahkan lebih dahsyat terjadi juga di umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini berbicara atas kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu atas setiap kami. Roh Kudus, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom. Selamat hari Minggu juga. Saya percaya Tuhan juga hadir di rumah-rumah dan menjamah setiap saudara semua. Amin. Nah, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, The Power of Holy Spirit, kuasa Roh Kudus. Hari Kamis minggu lalu kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 10 hari kemudian sesuai dengan janjinya, Tuhan curahkan Roh Kudus atas setiap umatnya. Pada waktu itu 120 orang murid berkumpul di loteng Yerusalem. Lalu mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan dengan dahsyat hidup mereka diubahkan Tuhan. Dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Dari orang-orang yang dalam tanda petik beberapa murid di antara murid Yesus adalah orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi. Tetapi diubahkan menjadi orang yang super power. Petrus salah satunya adalah seorang yang buta huruf. Tapi Rasul Petrus terkenal menjadi salah satu soko gereja di dunia. Saudara, kuasa Roh Kudus itu mengubahkan kehidupan kita. Gak ada yang amin. Ini tegang semua atau gimana ini? Amin. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita lihat sebentar latar belakangnya. Saya percaya waktu saudara menangkap baik-baik firman Tuhan pagi ini, ada sesuatu yang sanggup mengubahkan kehidupan saudara. Cara pandang saudara, cara berpikir saudara diubahkan Tuhan. Dan waktu cara pandang pikir saudara diubahkan Tuhan, maka hidup saudara pasti akan berubah. Amin. Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8.
Kita lihat sebentar latar belakangnya. Kita sering fokus langsung di ayat yang ke-8. Tapi mari kita lihat sebentar mundur di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Mereka yang di sini dimaksud adalah murid-murid Yesus pada waktu itu. Apa pertanyaan murid-murid Yesus? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, latar belakangnya adalah waktu itu Yesus kumpulkan mereka di satu bukit sebelum Yesus naik ke surga. Lalu sebelum naik ke surga, Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Nah, percakapan inilah yang dibincangkan murid-murid Yesus kepada Yesus. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Dalam tanda petik begini, murid-murid ngerti nih, waduh, ntar lagi Yesus udah mau terangkat, ya, gitu ya. Lalu, mumpung Yesus masih ada di bumi nih, kita minta permintaan. Permintaannya apa? Pemulihan. Permintaannya apa? Tuhan lakukan sesuatu, mujizat. Yang ada di pikiran murid-murid adalah pemulihan. Tapi mari kita lihat sebentar ayat yang ke-7. Yesus jawab. Jawabnya, nah perhatikan baik-baik. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, berapa sering kita seperti murid-murid Yesus? Tiap kali kita berdoa, kita selalu tanya, kapan Tuhan masalah saya diselesaikan? Kapan Tuhan rumah tangga saya dipulihkan? Kapan Tuhan ekonomi saya dipulihkan? Kapan Tuhan pendidikan masa depan anak-anak saya dipulihkan Tuhan? Bahkan maaf, dalam tanda petik, seringkali kita datang ibadah gereja sekalipun, kita sering bawa pertanyaan yang sama seperti ini. Kapan Tuhan hidup saya dipulihkan? Dari wajah-wajah saudara memang gak kelihatan susah nih, gitu ya. Tapi kalau dilepas masker kelihatan banget susahnya nih pasti. Ini pertanyaan yang umum sering disampaikan oleh setiap kita. Kapan Tuhan ini masalah selesai? Kapan pandemi COVID-19 ini berlalu? Saudara dengar baik-baik. Yang luar biasa, setiap pertanyaan kita Tuhan jawab. Amin. Tuhan jawab. Tapi jenis jawaban Tuhan ini yang kita lihat. Ayat 7 Tuhan katakan apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Saudara perhatikan, dari kalimat ini tidak tersurat tapi sangat tersirat bahwa Yesus mau memulihkan. Amin. Tapi Yesus gak kasih tahu tanggal, bulan, dan tahun yang tepat untuk pemulihannya. Yesus cuma kasih kalimat, kau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Dengan kata lain, pemulihan sudah ditetapkan oleh Bapa. Dengan kata lain, jawaban-jawaban doa bagi saudara, pemulihan-pemulihan yang saudara rindukan sudah ditetapkan oleh Bapa. Gak ada yang amin, gak percaya nih. Apa udah kelamaan susah kali? Saudara dengan kata lain begini, dengar baik-baik. Pemulihan, jawaban doa untuk hidup saudara, Tuhan sudah tetapkan. Amin. Tapi kenapa Tuhan gak kasih tanggal, bulan, dan waktunya ya Pak Pendeta? Kalau Tuhan kasih tanggal, bulan, dan waktunya, saudara gak cari Tuhan lagi. Amin. Berapa banyak saudara karena susah saudara rajin cari Tuhan. Betul gak? Ini masa-masa pandemik ini nih, di tempat saya khususnya, jemaat saya. Yang jarang gereja, itu tiba-tiba cari saya. Pak Pendeta kapan gereja dibuka lagi Pak Pendeta? Pak Pendeta kapan udah bisa ibadah lagi di gereja? Dalam hati saya, dulu gereja buka, lu gak pernah datang. Sekarang gereja tutup, pengen minta datang.
Kenapa? Mentok semua. Tapi yang luar biasa, di tengah-tengah keterbatasan hari-hari ini, banyak orang tersungkur di kaki Tuhan. Soalnya jangan takut, setiap masalah kita ada batas waktunya. Amin. Kerupuk aja ada expired date-nya. Benar? Kalau saudara ke Indomaret, saudara mau beli roti, mau beli biskuit, yang dilihat pertama apa? Expired date-nya. Pak, Bu, masalah ada expired date-nya. Segala sesuatu dalam hidup ini sudah ditentukan Tuhan, Pak. Amin. Semua seizin dan sekehendak Tuhan. Itu berarti begini loh. Kalau masalah kita udah tahu selalu ada batas waktunya, udah nggak usah pusing. Jalanin aja. Tapi seringkali kita suka paksa jalan itu. Kita suka potong jalan itu. Satu kali ada seorang ibu, dia telepon pendetanya. Pak Pendeta, tolong doakan mertua saya. Loh kenapa, Bu? Mertua saya, Pak, di ruang ICU, Pak. Udah menggap-menggap tuh napasnya. Oke, Bu. Oke, nanti saya datang ke rumah sakit. Waktu datang ke rumah sakit, sebelum masuk ke ruang ICU-nya, ditarik sama si ibu ini. Pak, gini Pak. Pak, tolong doain ya, Pak. Rasa-rasanya, Pak, mertua saya udah mau pergi nih, Pak. Rasa-rasanya, Pak, ini mertua saya kayaknya udah tinggal nunggu waktunya Tuhan nih, Pak. Memang saudara, infus selang udah di mana-mana tuh. Udah nggak sadar. Masuklah berdua nih ke ruang ICU. Pendetanya doain. Bapa di surga, kalau memang waktumu sudah dekat buat omah ini, biar Tuhan persiapkan omah ini tubuh, jiwa, dan rohnya. Anak mantunya jawab, amin. Kenceng banget tuh. Itu doa anak mantu begitu memang. Bapa di surga, biarlah Tuhan semua lancarkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kenceng banget. Udah selesai, pulang pendetanya. 3 hari kemudian, si ibu ini telepon lagi pendetanya. Pak Pendeta, shalom. Shalom, Bu, kenapa? Pak Pendeta, Pak, mertua saya. Kenapa, Bu, mertua? Mertua saya sadar, Pak. Wih. Seminggu kemudian, keluar dari ruang ICU. Saudara lihat, yang kita pikir rasanya udah mau selesai nih. Tapi belum waktunya Tuhan. Amin. Jangan pernah paksa cara Tuhan, jalan Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan pemulihan, belum. Amin. Jangan pernah paksa. Nah, ayat yang ke-8, ini luar biasa. Masuk nih. Ini yang di pikiran Yesus. Kan yang di pikiran murid-murid, pemulihan dan mujizat. Di pikiran Yesus ayat 8. Tetapi, perhatikan. Kata tetapi itu satu kata jembatan untuk mengalihkan kita kepada satu fokus yang baru. Ya, kalau ada kata tetapi itu berarti menjelaskan begini. Kalimat setelah kata tetapi itu jauh lebih penting daripada sebelum kata tetapi. Jadi pusat perhatiannya itu setelah kata tetapi. Ya, jadi orang fokusnya pasti setelah kata tetapi. Kan contoh kan begini, wah tuh orang ganteng. Tapi sayangnya jarang mandi. Yang dilihat jarang mandinya tuh. Betul ya? Nah, ayat 8 fokusnya gini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Soalnya dengan kata lain, Tuhan lagi ubahkan cara berpikir murid-murid. Jangan fokus dengan mujizat, jangan fokus dengan pemulihan, jangan fokus dengan yang namanya jawaban doa, tapi fokus dengan yang apa menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa rencana Tuhan? Menjadi saksi. Saudara dengar baik-baik, banyak hari-hari ini orang yang fokus dengan bencananya. Saya beritahu buat saudara, jangan fokus dengan bencana, tapi fokus dengan Tuhan yang punya rencana. Amin. Saudara, kata lain, sambil nunggu yang namanya pemulihan, sambil nunggu yang namanya jawaban doa, sambil nunggu yang namanya mujizat, come on, ada kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan. Apa itu?
jadi saksi. Pak, Bu, hidup ini bukan tujuan. Hidup ini persiapan. Surga tujuan kita. Saya beritahu buat setiap kita, hari ini saya kasih tahu sama jemaat. Cara mati tidak menentukan. Cara hidup yang menentukan. Banyak orang berpikir, waduh matinya karena COVID-19. Banyak dosanya tuh. Waduh matinya karena COVID-19. Salah apa dia ya? Tunggu. Bukan cara mati yang menentukan. Cara hiduplah yang menentukan. Bagaimana orang itu hidup? Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Serupa dengan gambar Tuhan dan melakukan amanat agung Tuhan. Itu yang penting. Satu kali ada opa-opa 80 tahun Pak Bu. Detik-detik terakhir mau meninggal. Itu indah banget. Di ruangan VVIP. Dikelilingin anak mantu, cucu cicit, semua lengkap. Sempat kasih pesan-pesan terakhir sebelum meninggal. Udah kasih pesan-pesan terakhir. Dia lipat tangan sendiri. Habis lipat tangan. Berhembus napas terakhir. Meninggal. Lalu orang bilang begini, waduh matinya indah banget. Masuk surga nih pasti nih. Tunggu dulu, usut punya usut. Si opa ini punya usaha prostitusi, panti pijat. Dan opa ini raja judi. Dan gak bertobat sampai dia meninggal. Saya mau tanya buat saudara, matinya indah. Masuk kemana? Jawab sendiri. Kalau kita ukurannya cara mati, Pak, Yesus mati sangat terhina dan tersiksa. Salib lambang kutuk. Murid-murid Yesus matinya konyol semua Pak. Digergaji, disalib terbalik. Tapi hidup mereka gak konyol Pak. Amin. Cara hidup menentukan. Hari-hari ini saya mau tanya buat saudara. Saudara mau gak dipakai Tuhan jadi saksi Tuhan? Amin. Atau masih pusingin masalah, pusingin pergumulan. Masih pusingin Pak. Jodoh belum datang Pak. Aduh. Oke. Saya bisa merasakan. Saudara bilang, aduh Pak Pendeta. Gak ngerasain sih Pak Pendeta. Gimana kita mau melayani Tuhan Pak Pendeta, hidup lagi susah begini Pak Pendeta. Gimana kita mau setia melayani jiwa-jiwa, kita aja belum ditolong Tuhan Pak Pendeta. Makanya Tuhan katakan apa? Kamu harus penuh kuasa Roh Kudus dulu. Baru kau bisa jadi saksi. Amin. Kita lihat, perhatikan kata kuncinya di kata kuasa. Kata kuasa dikatakan gini kan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bahasa asli dari kata kuasa, bahasa Yunani adalah dunamos. Sama-sama katakan dunamos. Dunamos itu punya dua akar kata. Akar kata dunamos yang pertama adalah kata dinamit. Saudara tahu dinamit? Sebuah benda yang sanggup meledakkan sebuah bangunan. Bom, TNT. Nah itu tuh. Soalnya gini, berarti kuasa Roh Kudus mempunyai daya ledak yang luar biasa dalam hidup kita. Daya ledak apa? Daya ledak yang sanggup membangkitkan gelora, gairah, semangat dalam hidup manusia. Dengan kata lain, ketika orang-orang penuh dengan kuasa Roh Kudus, orang-orang ini tidak akan tergoncangkan dengan situasi dan keadaan apapun. Sekalipun susah, sekalipun menderita, dia tetap bersuka cita karena ada kuasa Roh Kudus. The power of Holy Spirit. Tadi pagi saya masih sempat dengerin khotbah. Ada seorang pengusaha saudara, pabriknya kebakaran, 100 miliar rugi. Waktu ngelihat pabriknya kebakaran, ketawa saudara. Orang-orang bilang, ini gila apa gimana nih? Usut punya usut, anak Tuhan. Rugi 100 miliar, bisa ketawa, bisa sukacita. Hidupnya intim dengan Tuhan. Amin. Saudara, waktu saudara penuh Roh Kudus,
ada daya ledak sukacita dalam hati saudara. Lalu akar kata yang kedua, tadi kan dinamit. Akar kata yang kedua tuh akar kata dinamo. Dua kata ini nih kata benda. Yang satu dinamit, yang satu dinamo. Dinamo itu sebuah benda yang sanggup menggerakkan sebuah mesin. Kulkas ada dinamonya, motor ada dinamonya. Untuk bisa bergerak semua ada dinamonya. Amin. Orang-orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, dia akan selalu bergerak sekalipun keadaan tidak memungkinkan. Kelihatan kok orang yang penuh Roh Kudus sama orang yang gak penuh Roh Kudus. Kelihatan. Orang yang penuh Roh Kudus, dia selalu antusias. Bahkan yang luar biasa, waktu kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus itu yang sanggup membangkitkan pengharapan di dalam hati kita. Kita lihat sebentar. Roma 15 ayat 13. Buka ayatnya. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam apa? Pengharapan. Amin. Saudara dengar baik-baik. Apa bedanya orang yang bersemangat dengan orang yang tidak bersemangat? Padahal sama-sama mengalami penderitaan. Bedanya cuma satu. Pengharapan. Saya ulangi sekali lagi. Pengharapan. Orang-orang di tengah-tengah kesusahan masa pandemik 19 ini, ada orang-orang yang mengundurkan diri, ada orang-orang yang menjadi tiarap, ada orang-orang yang tidak lagi bersemangat, tapi ada juga orang-orang yang tetap bersemangat, ada orang juga yang tetap bergairah. Bedanya di mana? Pengharapan. Orang yang punya pengharapan, dia tetap bersemangat menjalani hidup. Dan pengharapan itu bukan lahir dari dunia, tetapi dari Roh Kudus. Amin. Pengharapan itu yang akan membuat kita tetap sukacita. Oke. Hari ini saya kehilangan. Tapi saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang hilang pasti kembali. Oke. Hari ini saya merasa segala sesuatunya sepertinya jalan buntu, gelap. Tapi saya punya pengharapan. Cepat atau lambat, Yesus pasti tolong saya. Amin. Saudara mau tetap bersukacita di tengah masa sulit? Pengharapan. Itu kuasa Roh Kudus. Waktu saudara penuh dengan kuasa Roh Kudus, waduh. Satu kali saya punya salah satu ibu rohani. Tiba-tiba dia telepon saya malam-malam. Lalu dia bilang gini, Chris, puji Tuhan. Saya kaget. Ada apa? Dia bilang gini, Chris, saya baru check up di Singapura. Dan hasil check up saya, ada cancer di paru-paru saya. Waduh. Saya dengar kabar begitu sebagai manusia, sedih. Tapi dia bisa bilang puji Tuhan. Saya bilang gini, Mami, kita tetap berdoa. Pasti ada mujizat Tuhan. Oke, Chris, siap. Semakin hari, semakin turun posisi tubuhnya. Wah. Periksa lagi, tambah banyak tuh virus kansernya. Tapi yang luar biasa, dia selalu bilang begini sama saya, Chris, di tengah-tengah kabar buruk ini, saya semakin lagi bergairah cari Tuhan. Tiap hari dia suka bilang, saya suka baca surat cintanya Bapak, Chris. Pagi, siang, malam saya baca Alkitab. Saya suka dengar kaset khotbah. Malam sebelum tidur masih nyembah Tuhan. Pagi buka jendela nyembah Tuhan. Taruh tak apa, angkat tangan ke langit mengucap syukur. Waduh.
Saya bilang ini orang yang penuh Roh Kudus. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia bilang gini, Chris, happy aja, sukacita aja. Dan memang benar, saudara. Saya setiap kali ketemu dia, lalu ketemu sama anak-anak selalu bilang gini, Chris, nyokap tuh sakit tapi kayak nggak orang sakit. Dia kalau ke rumah sakit, kita suruh naik kursi roda, dia bilang nggak mau, jalan aja. Saya kan nggak sakit. Kita anak-anaknya khawatir. Soalnya ada ekspresi sukacita, ekspresi gairah di tengah-tengah penderitaan tubuhnya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian dia check up lagi, saudara. Dia kabarin saya dari Singapura, Chris, dokter bilang virus kanker saya hilang, sembuh, saudara. Wow. Coba buka Mazmur 37 ayat 4. Nih ayat pegangan firman Tuhan ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Saudara mau minta apa sama Tuhan? Gembira dulu. Saudara rindu ingin apa dari Tuhan? Gembira dulu. Tapi ini enggak. Pengen dapat mujizat, pengen dapat berkat, tapi ya hidupnya nggak bergairah, ayam sayur kemana-mana. Aduh, hidupnya susah banget Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, kayaknya di dunia ini cuma saya yang menderita deh Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, aduh Pak Pendeta. Udah deh mati aja deh Pak Pendeta, mati aja deh Pak Pendeta. Ya, nggak ada Roh Kudus tuh. Tapi coba saudara penuh Roh Kudus, hidup saudara berubah. Kan kebanyak nih dulu nih, sebelum pandemi nih. Duh Pak Gembala, izin dulu ya nggak pelayanan. Kenapa? Duh Pak Pendeta, habisnya lagi banyak masalah Pak Pendeta. Lagi banyak pergumulan. Terus ya cuti dulu deh pelayanan Pak Pendeta. Terus saya bilang gini, mau sampai kapan? Ya nanti deh Pak Pendeta sampai masalahnya selesai. Terus saya bilang, kalau selesai masalahnya, ayo. Kalau kagak selesai, nggak pelayanan. Hidup kita jangan dikendalikan oleh masalah dan pergumulan. Hidup kita tergantung Roh Kudus. Kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara akan jadi orang-orang yang tidak tergoyahkan. Saudara akan tetap jadi berkat buat suami, saudara akan tetap jadi berkat buat istri, saudara akan tetap jadi berkat buat anak-anak, anak-anak jadi berkat buat orang tua. Amin. Ayo bangkit. Kita harus penuh Roh Kudus. Oh, udah mau habis tuh. Kodenya tuh gitu ya. Oke, yang terakhir kalau begitu ya. Minta main ide. Yang terakhir. Kuasa Roh Kudus. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Main ide ya. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini ya. Tetapi penghibur yaitu siapa? Siapa? Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang apa? Akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, tugas Roh Kudus ternyata salah satunya adalah mengajarkan. Pak, Bu, dengar baik-baik. Kalau ada kata mengajarkan, berarti ada sesuatu hal yang kita tidak mengerti. Dan kita butuh diajarkan. Nangkep sampai sini? Amin. Dan tugas Roh Kudus lah yang mengajarkan. Oke, mau dibawa kemana nih Pak arahnya Pak? Arahnya tuh begini Pak, Bu, dengar baik-baik. Bukankah dalam hidup ini ada begitu banyak kejadian-kejadian yang buruk yang menimpa kita dan kita nggak ngerti. Kenapa sih Pak Pendeta? Anak saya kan masih muda kok dipanggil Tuhan ya Pak Pendeta. Pak Pendeta gimana nih Pak Pendeta? Pak gimana ya Pak?
Di rumah kan masih punya banyak kebutuhan. Kok suami saya di PHK, Pak? Saya nggak ngerti deh sama Tuhan, Pak. Bukankah kita begitu, Pak? Saudara nggak ngomong, saya bisa rasakan. Ada begitu banyak pertanyaan dalam hidup. Kenapa Tuhan? Orang lain kayaknya hidupnya enak-enak aja, tapi kok saya menderita terus? Saya udah ikut Tuhan, rajin ke ibadah pelayanan. Hidup kita penuh tanda tanya. Maaf ya, agak sedikit keras khotbah. Tapi biarlah yang keras itu khotbah buat Tuhan. Amin. Kenapa? Karena begini bahayanya, Pak. Ketidakmengertian bisa menyebabkan kita kecewa dengan Tuhan. Dan karena ketidakmengertian kita jadi kecewa sama Tuhan. Maaf ya Pak, sorry nih. Bapak sih nggak ngomong kecewa sama Tuhan, Ibu juga nggak ngomong kecewa sama Tuhan, tapi dari sikap saudara menunjukkan kalau saudara kecewa dengan Tuhan. Apa sikapnya? Malaslah doa, malaslah baca Alkitab. Udahlah, nggak usah ikut lagi ibadah online. Tuhan nggak tolong, saya nggak ngerti apa-apa. Tapi hari ini saya beritahu kalau saudara penolong Kudus, cepat atau lambat saudara akan mengerti balik semua peristiwa buruk yang kita alami. Dan kesimpulannya cuma satu, segala sesuatu baik. Amin. Saya tutup. Satu kali saya pelayanan. Dan salah satu cabang kita juga di sana. Pada satu, pada dua, pada tiga. Pada satu selesai, pada dua selesai, pada tiga selesai. Tapi pada ketiga, ketika selesai khotbah, kita menyembah Tuhan, ada satu bapak histeris, menjerit-teriak. Kita doakan, amin. Selesai ibadah, salah satu pekerjanya bilang gini, Pak Pendeta, Bapak jangan teriak. Udah 6 bulan Pak, gak ada pekerjaan. Kenapa? Pak, saya kecewa sama Tuhan. Dia punya anak laki-laki baru umur 18 tahun, meninggal karena kecelakaan. Dan ini kecewa sama Tuhan. Kalau saya bilang begini, oke, besok sebelum saya flight pulang ke Jakarta, nanti malam kita mampir atau besok pagi. Diatur sama pekerjanya, akhirnya besok sebelum saya pulang mampir ke rumah. Gimana ke rumah Bapak? Ngobrol-ngobrol dan bercerita. Ya Bapak, saya kecewa sama Tuhan. Pak, anak saya rajin loh Pak melayani. Anak saya kalau pulang sekolah Pak, tidak berjalankan dalam anak mengungsi. Tapi entah kenapa Pak, hari itu pas kejadian, saya lagi tidur di kamar, istri saya juga lagi beres-beres rumah. Tiba-tiba ada teman-teman sekolahnya datang ngajakin anak saya keluar. Dan istri saya izinin Pak. Dan ternyata anak saya keluar sama teman-temannya main mobil, saudara. Mobil. Jadi mereka tuh nyewa mobil. Nah, anak remaja nyoba-nyoba belajar mobil dan salah satu udah ada yang bisa. Itu kan sepi, saudara. Jalanannya sepi. Tiba-tiba kecelakaan. Bum. Ada orang dalam mobil, 2 selamat, 1 meninggal. Anaknya yang meninggal. Aduh Pak Pendeta, hancur saya Pak. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan gak jawab. Saya gak ngerti harus apa. Saya gak tahu kenapa ini terjadi. Soalnya waktu dia tanya sama saya, apa maksudnya? Saya juga gak ngerti, saya juga manusia. Saya dapat firman Tuhan. Saya Tuhan tolong. Bapak apa nih artinya? Tiba-tiba hari itu Tuhan cuma kasih firman begini. Coba ingat bisa raja siapa tuh yang disembuhkan Tuhan terus dikasih umur panjang 15 tahun.
Hizkia ya. Udah dikasih umur panjang, apa yang terjadi? Hidupnya Hizkia. Hizkia bukan doa. Dia sombong. Dia izinkan bangsa-bangsa dari luar Israel masuk ke istananya, termasuk ke rumah kudusnya Tuhan. Dilihatin semuanya. Dan Tuhan marah di situ. Dengan kata lain, Hizkia berontak kepada Tuhan. Aku bilang, Pak, Tuhan tahu hari ini anak Bapak benar di hadapan Tuhan. Tetapi bisa jadi dia nanti ada pergaulan yang rusak dan lain sebagainya. Hidupnya akan makin hancur. Dia mulai mengerti, saudara. Satu hal saya bilang sama dia. Semuanya baik, Pak. Baik. Tapi ingat, untuk hal ini tidak berlaku kita semua. Tuhan bisa punya banyak cara dan Tuhan punya banyak pesan bagi kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Tapi satu hal, kalau saudara ingin mengerti rencana Tuhan, saudara harus penuh Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Mari yang di rumah-rumah ikut menyembah Tuhan. Ngomong sama Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku, celikanku, jamalah aku rindu hadirat-Mu. Sekali lagi ya saudara, ayo kita minta sama Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Send your holy fire, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, minta sama Tuhan, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, jamalah aku rindu hadirat. Mari sembah Tuhan, sembah. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, jamalah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, Mari buka mata sebentar saudara, lihat ke depan. Berapa banyak kita pernah mengalami kecewa dengan Tuhan. Saudara, tahun 2005 saya pernah kecewa dengan Tuhan. Padahal tahun-tahun itu, dari sebelum 2005, saya begitu dekat dengan Tuhan. Saya begitu intim dengan Tuhan. Kenapa saya kecewa dengan Tuhan waktu itu? Karena singkat cerita begini. Saya punya adik kandung di bawah saya, nomor 2. Saya anak pertama, adik saya nomor 2 laki-laki. Meninggal di usia 16 tahun karena sakit leukemia, kanker darah. Selama dia sakit 2 tahun, saya berdoa saudara. Saya menjerit, saya berseru, saya beriman seperti apa yang Tuhan ajarkan. Saya lakukan itu semua. Tapi jawaban doa saya selama 2 tahun, peti mati masuk ke rumah saya.
Di situ saya hancur, di situ saya kecewa sama Tuhan. Dan mulai hari itu, saya nggak lagi yang namanya saat teduh, saya nggak lagi yang namanya nyembah Tuhan, saya nggak lagi yang namanya baca Alkitab. Saya tinggalkan semua. 6 bulan kemudian, tiba-tiba, saya ingat banget siang menjelang sore di kamar saya, hati saya gelisah. Lalu ada perkataan dalam hati gini, coba kamu nyembah, yuk nyembah Tuhan lagi yuk. Saya biasa nyembah Tuhan tuh pakai piano, karena di rumah saya ada piano, di kamar saya ada piano. Bingungnya saya juga mau lagi ngikutin. Akhirnya saya nyembah Tuhan. 1 lagu, 2 lagu. Kan udah lama nih gak pernah nyembah Tuhan. Biasanya kan nyembah Tuhan tiap hari. Waktu saya nyembah Tuhan lagu pertama, lagu kedua, nangis saudara. Tiba-tiba ada suara. Saya tahu tuh suara Tuhan, suara Roh Kudus. Bilang begini, kamu kenapa Chris? Saudara, kalau Tuhan tanya, bukan berarti Tuhan gak tahu. Kalau Tuhan tanya, Tuhan pengen kita terbuka. Keterbukaan awal dari pemulihan. Lalu saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan jujur, saya kecewa sama Tuhan. Tuhan tanya, kecewa kenapa? Lalu saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, adik saya sakit, saya doa loh Tuhan 2 tahun. Pakai iman lagi doanya. Tapi kok kenapa adik saya meninggal? Saya minta mujizat, tapi kenapa Tuhan gak kasih mujizat? Tahu gak saudara, Tuhan jawab apa? Tuhan jawab begini, Chris, waktu kamu doa minta mujizat buat adik kamu, saya sudah kasih mujizat. Saya makin bingung saudara. Lalu saya tanya gini sama Tuhan, mujizat yang mana Tuhan? Adik saya malah meninggal. Mana mujizatnya? Tahukah saudara, hari itu Tuhan bilang apa lagi? Tuhan bilang begini, Chris, dengar baik-baik ya. Saya kasih tahu kamu arti mujizat yang sesungguhnya. Mujizat yang sesungguhnya adalah ketika seseorang bisa bertahan di tengah-tengah penderitaannya. Bisa tetap kuat di tengah-tengah penderitaannya. Itulah mujizat. Lalu saya ingat, saudara, adik saya sakit 2 tahun. Di rumah sakit Darmais itu udah kayak rumah kedua bagi kita. Satu kamar isinya 8 orang. 8 orang itu satu angkatan dengan adik saya. Masuknya tuh di tabungan. Tapi benar saya ingat, saya renungkan. 8 orang itu 3 bulan meninggal. 6 bulan kasur kedua meninggal. 1 tahun kasur ketiga 4 meninggal. Yang paling terakhir adik saya. Saya ingat 2 tahun itu adik saya masih bisa dibaptis, masih bisa hidup dengan Tuhan. Kasihan. Di situ saya langsung mengerti arti kata mujizat. Pak, Bu, dengar baik-baik ya. Hari ini saya mau beritahu buat saudara. Saudara minta mujizat dari Tuhan dan Tuhan sudah kasih mujizat buat saudara. Apa buktinya? Dengar baik-baik, buktinya saudara masih bisa gereja hari ini. Padahal saudara lagi susah, saudara lagi menderita, saudara lagi kekurangan, saudara bisa gereja. Saudara lagi susah tapi saudara masih bisa cari Tuhan. Saudara masih bisa datang ibadah, itu mujizat. Padahal suamimu lagi berantakan hidupnya, istrimu lagi gak karuan, anak-anak gak karuan, saudara masih kuat, itu mujizat. Mengeluh dan mundur dari Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, minta Roh Kudus, katakan ku sembah, ku sembah. Yes, ayo bangkit, ayo bangkit, ayo bangkit. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Ya, dan ku sanjung mulia, Kau mulia. Bagimu Tuhan, lebih lagi ya. Mari angkat tanganmu lebih
Pejamkan mata saudara. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, aku butuh Roh Kudus-Mu. Aku butuh kuasa Roh Kudus. Saat ini juga penuhi aku dengan Roh Kudus. Saudara tetap angkat tangan. Tetap angkat tangan, berdoa. 1 menit berdoa. 1 menit berdoa. Gak apa-apa kalau saudara tiba-tiba meneteskan air mata. Jangan tahan hatimu. Jangan tahan. The power of Holy Spirit. Dinamit. Yes, sedang bergerak. Ada banyak hal yang saudara gak ngerti. Ada banyak hal yang saudara gak tahu ini. Saudara butuh diajarkan Roh Kudus. Tinggalin Tuhan. Udah gak lagi doa, udah gak lagi baca Alkitab di rumah, udah gak lagi ikut-ikut ibadah. Saudara, biar hari ini Roh Kudus pulihkan hati saudara. Kita punya Tuhan yang sayang sama kita. Alkitab bilang dia tidak pernah tinggalkan kita yatim piatu. Dia utus Roh Kudusnya untuk mengajarkan hidup. Terima kasih untuk lawatan Tuhan, berbicara terus atas anak-anak. Pulang dari gereja, Tuhan terus bicara. Di mobil, di motor, di angkot, di rumah, di kamar. Bakar mereka terus Bapa. Bakar mereka terus dengan Roh Kudus. Bakar ya Tuhan. Supaya mereka tetap bangkit dan menjadi saksi Tuhan di akhir zaman ini. Dan mereka menyelesaikan amanat agung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Kita akhiri ibadah kita. Oh ralabas syandala batakara labara. Terimalah berkat kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Turun atas kita semua, memberikan kekuatan, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan yang sempurna. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang bersukacita sama-sama katakan amin. Baik, saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan dan mengucap syukur atas ibadah pagi hari ini sejenak. Dan yang ada di rumah, Bapak Saudara, ibadah live streaming kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Saudara sudah bersatu di sejenak, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, bisa keluar dari pintu sebelah sana dengan tetap menjaga jarak satu sama lainnya. Terima kasih.